ya Bapak dan Ibu guru hebat semua. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pangandaran. Saya Susilawati dari SDN 1 Pangandaran. Saya Atik Rismayati dari SDN 1 Parigi. Saya Dia Ayu Paramita dari SD Negeri 2 Selasari. Saya Nendi Subagja dari SMP Negeri 1 Pangandaran. Saya Novi Susanti dari SMPN 2 Parigi. Saya Ika Kustiawati dari SMP Negeri 2 Sidamuli. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Susi, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Waalaikumsalam Bu Ika. Baik Bu Ika, apa yang mau Ibu ceritakan Bu Ika? Begini Bu Susi, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya juga yang mengerjakan tugas itu hanya 50% Bu dari tiap kelas. Oh, jadi menurut Bu Ika apa yang harus Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi Bu atas permasalahan ya dan tentang antusiasme murid-murid saya. Oh, menurut Bu Ika hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu Bu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat ya dengan Ibu Ika ya. Lalu menurut pendapat Ibu apa saja sih yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya Bu, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin harus ada ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah apa penyebabnya sehingga kurang antusias gitu dalam pengumpulan tugasnya Bu? Kemungkinan itu karena tugas saya terlalu banyak Bu, berisi banyak pertanyaan mungkin di dalamnya tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan di dalamnya. Ya, kalau boleh tahu ya, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan saja Bu. Adakah sumber belajar lain selain buku teks gitu Bu? Saya pikir banyak Bu, sumber belajar seperti video, artikel, blog, dan tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, contohnya seperti TikTok atau Reel IG gitu Bu. Nah, betul sekali ya Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar ya, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran ya Bu. Kemudian apa komitmen dari Ibu ya terhadap rencana yang Ibu ini gitu? Iya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya
akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan, Bu. Oh, iya. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Oh, wah bagus sekali ya Bu. Saya sangat mendukung ya. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu gitu ya. Iya, iya. Terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid ya Bu. Amin. Amin Bu Ika. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih juga ya Bu Ika, Bu Dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika, boleh saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu di kelas. Iya, waalaikumsalam Bu. Iya, boleh Bu. Begini ya Bu Ika, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias ya dalam menerima pembelajaran saya gitu Bu Ika. Selain itu juga murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% gitu Bu tiap kelas teh. Gimana ya Bu? Jadi menurut Ibu apa yang Ibu harapkan? Apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan dapat solusi ya atas permasalahan yang saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu begitu. Menurut saya Bu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Menurut saya Bu Ika, kalau yang saya ingat kembali ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama tentang pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan gitu Bu Ika, terlalu monoton, terus saya terlalu dominan untuk berbicara gitu Bu Ika, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya Bu Ika. Oh, iya begitu Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran asik, tidak monoton gitu Bu Ika, tidak membosankan gitu. Wah, saya sependapat sekali dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja juga yang membuat murid-murid Ibu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya pembelajaran saya teh harus terpusat pada murid Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking gitu Bu, ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik gitu Bu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak Bu, dan berisi banyak pertanyaan gitu tanpa saya memberikan sumber belajarnya yang beragam dan mengasihkan gitu Bu, kayak yang pet aja gitu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas Bu? Saya biasanya menggunakan buku teks Bu yang ada di perpustakaan gitu. Adakah sumber belajar selain buku teks Bu? Saya pikir banyak Bu, sumber belajar seperti dari YouTube gitu, artikel atau blog ya. Kalau sekarang kan udah sistem IT gitu ya Bu, atau tulisan ilmiah di internet gitu, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren mungkin ya Bu, seperti TikTok, IG gitu Bu. Nah, betul sekali Bu, saya ingin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Bu, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi
mengutamakan pemilihan sumber belajar pada murid-murid gitu. Bagus sekali Bu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih ya Ibu Ika atas waktunya untuk sharing ya Bu Ika. Mudah-mudahan kita semua ya dapat menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita ya. Amin. Amin, amin Bu, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Ya. Assalamualaikum Bu, bolehkah saya minta waktunya? Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi Bu. Waalaikumsalam Ibu Nopi. Oh tentu saja boleh Bu. Kebetulan kerjaan saya juga sudah selesai. Mari kita ngobrol-ngobrol. Baik Bu, terima kasih sudah mengganggu. Tidak mengganggu Bu, santai saja. Ada apa ini? Kelihatannya serius sekali Bu Nopi. Iya Bu, belakangan ini saya merasa resah sekali dan ingin mendapat solusi atau keresahan saya yang saya alami ini Bu. Ya baik Bu Nopi, semoga saya bisa membantu pada pertemuan kali ini sehingga Ibu bisa mendapatkan solusi atas keresahan dan permasalahan yang Ibu Nopi hadapi. Nah Bu, coba ceritakan apa yang membuat Ibu resah saat ini. Kemarin saya mendapat teguran Bu dari kepala sekolah terkait kedisiplinan yang selama ini yang saya lakukan gitu Bu. Oh iya, kedisiplinan seperti apa sampai Ibu ditegur oleh kepala sekolah? Coba Ibu Nopi jelaskan apa yang terjadi. Kemarin saya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Beliau menegur saya karena akhir-akhir ini saya sering datang terlambat Bu, padahal saya selalu meminta izin melalui WhatsApp Bapak Kepala Sekolah gitu. Memangnya apa yang membuat Bu Nopi sering terlambat datang ke sekolah? Saya datang terlambat bukan karena tidak ada alasan Bu. Kebetulan anak saya sekarang kan masuk ke TK, jadi saya harus menyiapkan segala keperluan anak saya dari bangunnya sampai perginya gitu Bu, dan saya juga harus mengantarkan anak saya ke sekolah tersebut Bu. Oh begitu masalahnya. Menurut Ibu, apakah sudah melanggar kedisiplinan seperti kepala sekolah yang telah sampaikan atau tidak? Saya sadar kalau kedisiplinan yang saya lakukan itu salah. Namun saya merasa tidak enak Bu karena perasaan saya sudah izin gitu Bu. Betul sekali Bu, kalau datang terlambat sekali atau 2 kali mungkin kepala sekolah akan memakluminya ya. Tapi kalau sudah tiap hari jadi beliau tegas mungkin ya, karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah memang harus ditegur, apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan juga untuk murid-muridnya. Lalu apa yang menjadi keresahan Ibu Nopi? Betul sekali Bu yang diutarakan oleh Ibu Ati. Saya merasa kurang disiplin. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak pada kepala sekolah karena saya sedikit kurang menerima ketika ditegur oleh beliau karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Namun dengan adanya keteguran, memang saya menyadari bahwa kedisiplinan saya itu salah. Oh begitu Bu Nopi, berarti karena Ibu Nopi kurang disiplin akibat sering datang terlambat. Jadi Ibu ditegur oleh kepala sekolah dan Ibu merasa resah ya, sebab teguran kepala sekolah kurang diterima dengan karena ada alasan dibalik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Ibu Nopi, bagaimana dengan sikap Ibu seperti ini? Saya sadar kalau yang saya lakukan itu salah Bu, dan saya seharusnya menerima ya Bu Atik ya dengan cara ditegur oleh kepala sekolah. Tapi kemarin mungkin saya terbawa emosi Bu, jadi sehingga saya bingung dengan apa yang dikatakan oleh kepala sekolah itu menurut saya salah Bu. Jadi saya
hati saya resah dan saya bingung apa yang harus saya lakukan, Bu. Lalu bagaimana Ibu Nopi akan memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu itu? Justru saya bingung, Bu, bagaimana saya bisa memperbaiki kedisiplinan saya, bagaimana biar saya bisa mengatasi anak saya biar tidak terbengkalai, dan saya pun merasa bingung gitu, Bu, kenapa saya mencari solusinya tuh saya jadi masih bingung gitu, Bu. Nah, saya minta saran dan ini dari Ibu. Ya, menurut Ibu Nopi, apa kekuatan Ibu Nopi memiliki untuk mengatasi keresahan Ibu itu? Mungkin saya harus bangun pagi-pagi ya, Bu ya. Dan saya juga kebetulan memiliki kakak ipar yang satu sekolah dengan anak saya. Mungkin saya akan mencoba untuk menitipkan kepada kakak saya agar sehingga bisa saya tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Sangat bagus Ibu, solusi yang akan dilakukan oleh Ibu Nopi sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Oh iya, Bu, terima kasih, Bu ya. Betul apa yang Ibu katakan, saya juga memikirkan nih, Bu ya, untuk memberikan apresiasi mungkin ya, Bu ya, kepada kakak saya, yaitu bisa berupa barang atau timbal balik yang lainnya, dan dengan hati yang ikhlas tanpa menyinggung perasaan kakak saya. Dan syukur saya sekarang merasa lega karena jujur saya takut mengambil keputusan yang saya ambil dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berhadapan dengan dengan atasan. Jadi khawatir, Bu, sebenarnya saya takut salah ambil langkah. Dengan saya berbicara dengan Ibu Ati, mungkin saya bisa terinspirasi untuk mengambil langkah selanjutnya. Syukurlah Ibu Nopi sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan dan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya, Bu, besok. Dan masalah kedisiplinan saya akan dischedulkan, diatur kembali. Namun sebelum ini saya akan bicara terlebih dahulu dengan kakak saya yang tadi saya utarakan dengan Ibu, bahwa kakak saya anaknya satu sekolah dengan anak saya, dan masalah yang akan saya hadapi yaitu saya akan menceritakan kepada kakak saya bahwa saya akan menitipkan anak saya biar saya bisa memperbaiki kedisiplinan dalam waktu saya pergi ke sekolah gitu. Itu ide yang bagus sekali ya Bu Nopi, semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui oleh rasa bersalah ya. Iya, Bu, terima kasih, amin. Terima kasih Bu Ati untuk waktunya dengan mau mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan bagi murid kita ya, Bu ya, kelak. Amin ya robbal alamin, sama-sama Ibu Nopi. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Permisi ya, Bu ya, saya mau pergi ke ruangan saya kembali. Iya, mangga Ibu Nopi, silakan.